Saya tidak pernah mereview program. Kita ingatkan ya. Kita ingatkan ya. Silahkan diteruskan. Nah, jadi seperti itu. Nah, dia akan speak up. Pengertian ini saksi yang sudah kita periksa sebelumnya. Speak up ini adalah speak up untuk supaya tidak speak up untuk tidak mereview jelek lagi produk itu. Sehingga atas perbuatan tersebut rekan si korban ini meminta sejumlah uang 5 miliar atas kesepakatan dari si public figure ini yang menyuruh ini, public figure dengan si yang disuruh ini. Setelah itu ditewar, ya udah sama punyanya 4 miliar. Nah, apakah kesepakatan tersebut kalau dia tidak dibayar saat itu, dia akan speak up. Seorang public figure ini akan speak up untuk menjelekkan lagi. Nah, apakah itu bisa dikatakan suatu dong yang seperti pasal seperti doang seperti pasal 1321? Kalau tidak terjadi ini, maka ada tindakan lain yang dilakukan oleh si salah satu pihak. Apakah bisa dikatakan suatu dong? Ya, tersangka aja ya. Jadi begini, tadi sebenarnya sudah saya jawab bahwa ancaman tadi yang diancamkan itu harus perbuatan yang kontrah mater. Jadi kalau misalnya seseorang punya produk saya sudah terdaftar di Badan POM, berarti kan sudah rehmater. Jadi itu bukan ancaman, tetapi kalau misalnya itu kontrah mater, nah itu ancaman. Jadi yang diancam itu kalau yang diancamkan itu sesuatu yang bertentangan dengan hukum. Tapi kalau dia tidak bertentangan dengan, produk saya sudah terdaftar di Badan POM, berarti tidak melanggar hukum. Itu bukan ancaman. Itu doktrin yang mengatakan ya. Kalau kita cari di peraturan perundang-undangan tidak akan ketemu. Tapi itu doktrin yang. Tapi doktrin itu juga salah satu sumber hukum formil. Netral tidak. Ya, itu kalau saudara Ali kan perdatanya. Ya. Ali perdata saya masalah itu cuma saya tambahkan ya hanya masalah dua apakah sebentar ya dijawab dulu ya. Saya tambahkan seandainya dia punya free will, punya kemauan bebas ya. Apalagi misalnya orang yang intelek itu dia punya kemauan bebas, punya free will untuk menentukan mau mengikuti atau tidak, itu bebas dia ya. Jadi dia kalau misalnya ternyata misalnya nih, saya merasa diancam, walaupun mungkin tidak diancam sebenarnya ya, nah, dia bisa buka perdata karena kan masalahnya masalah perdata dari kacamata hukum perdata. Saya tidak mau masuk ke ranah hukum pidana. Saya kalau remedialnya upaya hukumnya itu dengan gugat ke pengadilan dari kacamata hukum perdata dengan dasar 1321 tadi. Kalau memang ternyata ada paksaan. Tapi itu harus dibuktikan. Yes. Iya. Semuanya harus dibuktikan. Iya. Kalau memang misalkan ada paksaan gitu. Iya. Izin menambahkan yang mulia, baik ahli terhadap pasal 1338 ayat 3 diatur mengenai setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik. Iya. Harus diawali atau dilaksanakan. Iya. Boleh ahli menerangkan mengenai itikat baik dari sebelum dilaksanakan sebuah perjanjian itu? Kalau berbicara tentang pelaksanaan perjanjian pasal 1338 ayat 3 itu sebenarnya kita tuh berbicara tentang kepantasan di situ. Kalau kepantasan itu nanti hakim yang akan menentukan ini pantas atau tidak. Jadi good faith ya to the through ya itu berbeda dengan redelic dengan kepantasan. Kalau kepantasan itu sifatnya objektif, kalau etikat baik itu masih karena belum melaksanakan, masih orang membuat dengan perjanjian tanda tangan dengan etikat baik. Tapi begitu pelaksanaan itu berarti itu kepantasan. Jadi kalau berbicara kepantasan itu menjadi ranah majelis hakimnya. Sebentar ya, biar ahli jawab dulu ya kami ya. Enggak masalah. Ahli ini udah kita ingatkan kok bahwa dia itu akan menjawab sesuai dengan keahliannya. Hukum perdata material kan. Jangan sekali-kali mengingatkan lah dari ribut terus ini kan. Kecuali ahli nanti melenceng kita akan tegur juga kan begitu. Silakan ahli jawab. Iya.
Itu tadi masalah kewenangan ya. Kewenangan. Justru kalau sengketa itu masalah kepemilikan biasanya hakim perdata kalau kepemilikan. Tapi kalau dikatakan tadi itu kan mungkin bukan ranah saya, tapi kalau itu sengketa kepemilikan termasuk di petun, kadang-kadang kalau di petun itu kalau kepemilikan mereka tidak akan periksa di perdata sana di pengadilan negeri. Nah, begitu juga kalau ada sengketa masalah kepemilikan, pemilikan suatu hak itu biasanya perdatanya diselesaikan. Baik, apakah dengan adanya suatu perjanjian atau kesepakatan suatu perkara tidak bisa dituntut pidana, ahli? Bisa saja bahwa itu nanti masalahnya apakah kita akan ahli terserah. Saudara kan ahli perdata. Iya. Kita ingatkan. Iya. Silakan dijawab sesuai keahlian saudara. Iya. Mau dijawab atau tidak? Kan Iya, bukan wilayah saya. Dan pertanyaan. Baik, siapa tahu ahli bisa menjawab. Iya. Terima kasih. Cukup Mas. Baik, yang ahli sedikit akan mengklaim bahwa mereka ahli menerangkan terkait